Hari ini kita mau ngomongin soal satu perdebatan yang sering banget diomongin sama orang brand, orang marketing terutama ya. Jadi ini soal iklan gitu kan. Ada yang percaya iklan itu harus sesimpel mungkin, semudah dicerna mungkin. Ada yang bilang wah kalau mudah dicerna mah lewat begitu aja gitu ya. Dua-duanya sama-sama punya argumen tentang harus gimana sih gitu. Yang pro ke simple itu selalu bilang bahwa ya sama aja kayak CX gitu kan, consumer experience gitu kan. Kita harus bikin sesmooth mungkin, segampang mungkin untuk dicerna, sehingga sebisa mungkin jangan ribet-ribet lah, pesan juga gitu kan. Nah tapi di sisi lain pendapatnya orang-orang yang pengen bikin iklan yang agak ngebawa kita mikir itu juga nggak bisa diabaikan juga gitu loh. Nah makanya dua-duanya ada plus ada minusnya gitu ya. Kalau misalnya dia simple, udahlah straightforward. Ketika gampang dicerna, kita langsung nangkep maksudnya gitu ya. Tapi ada consnya apa? Nah kita bahas kalau kita bahas sambil kita ngomongin soal iklan-iklan yang memang ribet ya, iklan-iklan yang memang butuh dicerna lah gitu kurang lebih. Untuk bisa mencerna itu sebenarnya kita harus ngerti sebenarnya otak manusia tuh kerjanya gimana gitu ya. Jadi seperti saya selalu bilang gitu ya, otak manusia itu selalu tentang survival gitu kan, avoid pain atau seek pleasure, dua itu aja. Nah caranya untuk bisa kita avoid pain atau seek pleasure itu macam-macam, tapi otak itu sebenarnya selalu berusaha untuk cari meaning gitu loh, cari meaning. Jadi apapun yang diekspos ke kita, otak tuh berusaha labelin ini tuh bagus apa enggak sih, ini sesuatu yang kita harus hindari atau sesuatu yang harus dikejar terus didapetin gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi otak tuh nggak berhenti kerja gitu, dan tanpa kita perintah diekspos apapun, otak tuh kerja mikir ini kira-kira dihindari apa diambil ya dan lain sebagainya. Caranya macam-macam, kita filling the gap gitu. Makanya kalau komika tuh kan suka bikin joke yang nggak selesai, tapi cukup ngarahin ke sana orang udah langsung ketawa gitu. Jadi karena manusia juga punya kemampuan untuk filling the gap itu tadi gitu, dan otak kita nih sebenarnya agak males juga gitu, karena kerjanya banyak. Dia mikir kalau kita bisa sesimpel mungkin ya harus dibikin simple. Nah salah satu cara untuk bikin simple di grouping macam-macam gitu. Nah terus otak juga sebenarnya berusaha untuk selalu cari pattern gitu ya. Ketika kita ngelihat orang, kita berusaha ngelompokin. Ketika kita ngelihat sesuatu, kita berusaha ngelompokin jadi satu sehingga lebih gampang diingat gitu. Nah pada akhirnya semua proses ini, baik filling the gap, baik grouping, baik cari pattern, ujung-ujungnya sebenarnya untuk bisa kasih meaning. Ini tuh sesuatu yang saya harus ambil atau sesuatu yang saya harus hindari, kurang lebih gitu. Nah kalau ini sesuatu yang harus saya hindari, ya udah otak melajarin terus habis itu kabur. Kalau ini sesuatu yang ambil, ya udah dipelajarin. Oh ini sesuatu yang diambil terus di capture. Ketika nggak ada artinya tidak berbahaya tapi juga tidak menyenangkan, ya udah dilewatin, diabaikan begitu aja. Jadi intinya adalah otak berusaha untuk cari apakah ini harus saya automate atau saya detailin satu-satu gitu ya. Nah paradoksnya adalah dengan cara kerja otak seperti itu, otak itu berusaha untuk mempelajari segala sesuatu. Ketika segala sesuatunya sudah terpecahkan, kalau ini masih punya meaning, entah itu pain atau pleasure, dia masih bisa memproses, dia masih bisa mengejar. Tapi ketika dia sudah tidak ada meaningnya, oh ya udahlah ini mudah dicerna tapi meaningnya segitu doang, ya udah dilewatin begitu aja. Jadi paradoksnya kalau kita ngomong iklan yang tadi yang gampang dicerna itu cepat orang bisa ngerti gitu ya. Tapi kalau kita nggak berhasil kasih pleasure atau pain, dan pleasure sama painnya tidak bisa di maintain, ya udah akan diabaikan gitu, akan sama otak ini dimasukin ke kotak di mana udah deh abain aja gitu kan. Sementara ketika ini butuh dicerna gitu ya, karena nggak gampang dimengerti, butuh dicerna, kita mikir dan lebih banyak bagian otak yang terlibat gitu. Nah ketika bagian banyak otak yang terlibat, sebenarnya memorinya jadi terbangun, karena memori itu terbangun salah satunya juga ketika lebih banyak bagian otak yang terlibat gitu. Nah in actionnya gimana? In action juga kan kita dalam hidup sehari-hari juga terekspos dengan berbagai macam kejadian gitu ya. Hal-hal yang sudah familiar kita relatif abaikan gitu kan. Makanya kita juga suka kurang perhatian sama orang-orang terdekat gitu ya. Dia lagi sedih, dia lagi sakit, dia lagi gak enak badan, dia lagi
butuh diajak ngobrol, kita nggak begitu perhatian karena udah sehari-hari ketemu. Tapi sebaliknya sama orang-orang yang baru ketemu, kita cenderung lebih perhatian karena sebenarnya otak kita masih mempelajari nih, ini apa sih dan lain sebagainya. Kita juga sama gitu kan, kita lupa sama soal-soal ujian yang memang terlalu gampang. Kita lupa sama orang-orang yang ya udah ketebak lah gitu ya. Tapi yang kita ingat itu sesuatu yang butuh effort otak untuk mengerti gitu. Kita ingat sama yang paling paling bandel misalnya, atau paling nyebelin gitu kan. Guru-guru atau bos-bos yang biasa-biasa aja juga kita nggak begitu ingat. Tapi yang entah dia pinter banget atau dia nyebelin banget itu kita ingat gitu, karena lebih banyak bagian otak kita yang terlibat untuk memproses interaksi dengan mereka gitu. Nah sebenarnya ini yang pada akhirnya digunakan sama orang-orang yang bikin iklan tadi gitu. Mereka memanfaatkan untuk gimana caranya kalau mau bikin iklan yang terlalu mudah dicerna, takutnya nanti nggak banyak yang terlibat di bagian otak gitu. Sementara nggak boleh terlalu ekstrim juga. Nah, tapi sebelum ke sana ada satu lagi sebenarnya kita bisa bilang sebenarnya salah satu psychology biasnya orang tentang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau bikin iklan yang agak mikir. Namanya Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect nih, Zeigarnik nama orang, dia menemukan bahwa orang itu punya rasa penasaran. Dengan dasar tadi, dengan teori tadi bahwa otak manusia berusaha memecahkan masalah. Sehingga makanya kita nonton kan, kalau nonton sinetron gitu ya, lagi seru-serunya udah mau klimaks gitu ya, tapi belum dibuka klimaksnya, udah mau buka, udah kesana, tiba-tiba kembali setelah commercial break berikut gitu kan. Terus kita juga kadang-kadang kalau ada teman datang, lu tahu nggak gitu ya, terus dia diem, terus kita udah berusaha nyimak, terus dia bilang, enggak deh, nggak usah jadi. Nah, itu bikin kita penasaran gitu. Buat kita, otak kita merasa ini ada ancaman. Ancamannya apa? Kalau saya nggak ngerti ini, apa yang dikasih tahu itu, kalau saya nggak tahu kelanjutan ceritanya, itu belum puas gitu. Jangan-jangan ini pleasure, sehingga saya harus tahu dan saya harus ceritakan ke orang. Atau kalau ini pleasure yang saya nggak tahu, orang-orang udah tahu, saya nggak tahu juga, saya jadi secara social wealth-nya tidak sebegitu up to date gitu ya. Begitu juga sebaliknya, jangan-jangan ini ancaman. Kalau ini ancaman gitu kan, terus habis itu gimana? Jangan-jangan nanti mengancam saya gitu. Nanti saya terjebak dan lain sebagainya gitu. Makanya otak akan selalu ngejar untuk cari tahu gitu. Zeigarnik Effect tadi yang sinetron itu membuat kita punya keterikatan gitu kan. Dan tadi teman-teman yang bilang, lu tahu nggak? Nggak jadi deh. Nah kayak gitu langsung kita, jangan gitulah, lu udah ngomong apa dong kan, kita selalu begitu gitu. Nah itu dia. Jadi dalam prakteknya bikin iklan ya juga seperti itu gitu. Jadi teori-teori ini yang akhirnya menjadi dasar kenapa ada yang memilih untuk simple aja, gampang dicerna gitu, walaupun punya konsekuensi. Ketika terlalu gampang dicerna, tidak dilabelin otak sebagai sesuatu yang harus diingat karena terlalu gampang, ya sudahlah, lewat aja. Sementara ketika ada satu kerumitan yang membutuhkan lebih banyak bagian otak yang terlibat, kita lebih jadi tertarik untuk ayo deh ini sesuatu yang menarik nih, kita harus explore, cari tahu lagi gitu. Nah itu tadi. Nah tapi kalau terlalu susah diproses itu, awalnya kita tertarik ya, wah ini apa sih gitu kan. Tapi kalau udah susah, nggak bisa dipecahin, otak kita juga merasanya bahwa ini mecahin ini sendiri juga pain sendiri gitu. Jadi ngapain buang-buang waktu untuk memecahkan iklan yang terlalu ribet ini gitu. Jadi mending udahlah diabaikan aja, terlalu banyak effortnya dan butuh latihan lah untuk bisa mecahin ini gitu. So yang aman sebenarnya yang tengah-tengah, tidak terlalu gampang dicerna sehingga gampang sekali diabaikan, tapi juga tidak terlalu rumit sehingga membuat otak tuh juga ini ribet banget gitu, ngertinya aja susah banget gitu, mendingan udahlah cuekin aja gitu. Jadi selalu yang di tengah-tengah. Kalau kita ngomong gamification itu juga begitu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang gamification. Jadi game-game yang bikin adiksi, yang bikin kita ketagihan lagi, lanjut lagi, sekali lagi, itu bukan game-game yang terlalu gampang. Kalau terlalu gampang buat kita, udahlah, lewat gitu aja. Nggak ada kebanggaan ketika kita bisa memenangkan atau menyelesaikannya. Tapi kalau terlalu kompleks juga, otak juga mikir, ini susah banget kok, malah frustasi. Gue kan sebenarnya kan mau senang-senang aja gitu ya. Jadi ini harus ada di level di level dimana otak kita bilang, masa ini nggak ngerti deh, ayo deh, ini kayaknya dikit lagi bisa nih, coba ngerti deh. Nah dengan begitu sebenarnya kalau kita bermain di range ini gitu ya, lebih banyak bagian otak yang terlibat sehingga kita lebih kuat ingatannya ke sini gitu ya. Dan ketika kita memecahkannya,
Terus juga jadi ada apa ya? Ada namanya effort justification bias ya. Effort justification bias itu kan artinya ketika kita mengeluarkan effort untuk melakukan sesuatu, kita cenderung lebih menghargai ini gitu. Nah, jadi effort justification bias ini juga muncul gitu, juga bermain sehingga otak akan lebih menghargai sesuatu yang memang dipecahkan dengan effort ketimbang sekedar ini gampang banget gitu. Jadi bermain di tengah-tengah itu. Nah, tapi pada akhirnya baik terlalu gampang atau terlalu rumit atau tengah-tengah, yang paling penting itu tadi, pain sama pleasure-nya itu harus sesuatu yang nyata dan sesuatu yang sustain. Kalau itunya nggak sustain, sama aja nanti juga ya udah diingat ya benar yang tadi tengah-tengah itu punya daya ingat lebih, tapi balik lagi kalau nggak ada pain-nya nggak ada pleasure-nya nggak jadi apa-apa. Jadi pain sama pleasure itu udah hygiene, semuanya harus ada pain sama pleasure untuk menambah daya ingatnya. Bermainlah yang di tengah-tengah itu, jadi nggak terlalu gampang supaya orang nggak ini nggak menarik untuk diingat, udah deh lewatin aja, tapi juga nggak terlalu complicated sehingga ini menciptakan pain sendiri gitu ya. Mudah-mudahan menjawab.